Gitu aja. Apa tuh? Ganti kaki, ulah. Ayo, betul. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك اركض برجلك. Ada di sini tuh. Oh, jangan sampai belakangnya background ini. Oh, nggak ada ngomong. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله الله أكبر الله أكبر. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat, beliau ini pernah ikut ruqyah. Kemudian ternyata di pelatihan tidak terdiagnosa dia kena sihir, kemudian kena sihir. Ternyata ketika melakukan zikir-zikir yang kita ajarkan, sihir-sihir yang sembunyi di bawah, madhun, sihir-sihir madhun, termasuk apa saja, tanah kuburan, balung, tulang pukang, terus geraji besi, ada kembang telon, paku, minyak wangi, terus zikirnya banyak muncul ketika sudah mengamalkan zikir-zikir yang kita ajarkan. Kemudian belum sembuh dengan SOP sihir, katanya belum sembuh. Kemudian tidak sabar, akhirnya kan minta bantuan ke orang pintar, disuruh dijaga pakai penjagaan. Kemudian ada yang diminumi. Ada kain morinya gitu. Kain mori yang ditanam di rumahnya untuk pemageran. Wong dia kena sihir dipageri kan lucu. Harusnya kan kena sihir dikeluarkan sihirnya, bukan dipagerin. Pagerin itu kan karena kalau sihirnya belum masuk dipagerin. Jadi intinya beliau dan diminumi sesuatu. Dan justru minuman itulah yang kita diagnosa sebagai sihir yang kedua. Jadi bukan obat, tapi justru malah sihir yang kedua. Jadi bukan sihir dari tulang-tulang tadi, enggak. Karena sihir yang dianut di tulang itu biasanya dia akan ke kaki. Jadi dia mengeluhkan di bagian sini, ini ada sihir, kemudian yang di perut. Nah, kalau sihir di perut ini jarang bersahabat, kecuali sihir-sihir masrob, sihir-sihir yang diminumkan ke orang. Nah, ini lebih bahaya daripada sihir-sihir yang dia ini santet, tapi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Apalagi jarak jauh, jarak dekat aja enggak enggak terlalu inilah bahaya. Tapi kalau sudah sampai diminum, nah ini bahaya karena nanti pengeluarannya agak begitu lama. Jadi kalau dia sihir madhun, misalkan kain mori dipendam di botol atau apa tadi, tulang pukang, itu dia akan nyeri di kaki. Kalau paku ya dia akan tertusuk-tusuk di sini, di punggungnya atau di kepalanya. Kalau apalagi minyak wangi, sama punggung. Tapi kalau sihir masrob itu di perut. Nah, di sini ada di perut. Ini yang membuat sihirnya agak mengendap di lambung, akhirnya kan sakit perutnya. Biasanya langsung tembus ke sini. Nah, kalau sihir di kaki, cara menghancurkannya ya, itu menetralisir adalah kita masukkan ke tanah, kita hancurin di tanah, kita serap energinya ke tanah dengan ayat-ayat Quran ya, tentunya dengan falaq an-nas dan ayat ibtalus sihir dan wa ghairu dzalika min ayat Al-Qur'ani.
Kalau yang di punggung ini ya tetap dimandikan. Kalau yang di dada itu ditabakhur, kita asap. Nanti yang di kepala sama dimandikan sama. Nah di perut ini para sahabat, ini agak sulit. Dia harus didetok, yaitu juga digani, diminumi sesuatu lagi, dimana menghancurkan sihir. Otomatis yang pertama ini sihir yang masuk, yang kedua harus mukjizat. Karena ini sihir dilawan harus mukjizat yang di perut. Yaitu dengan membacakan ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran, yang dimana ayat Qurannya mukjizat, diminumkan lagi. Nah ini kalau mandi seperti ini kurang efektif. Makanya nanti kalau habis mandi dia tetap perutnya sakit. Nah, itu pengalamannya kita. Dan saya ini disaksikan oleh kelinci, sahabat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ditengok, ini ular. Itu ular. Madura. Terus satu lagi ini kalau mandi ini seperti ini sore kurang efektif, tapi tadi dia mengeluhnya habis jam 5, jadi terpaksa ini darurat. Jadi lain kali jangan ditiru ya. Mandi di atas jam 5. Jangan malam, nggak boleh. Karena nanti yang di sekitar ini ketika bacaan Quran, karena itu kan masa-masa dimana setan itu sama muncul mendekati perumahan manusia. Jadi kalau dia ini siang, setan-setan itu, jin-jin itu suka di bawah-bawah pohon, makanya tidak boleh berteduh kencing di situ. Kalau sini biasanya dia akan kabur ke sekitar perumahan, maka dari itu jangan mandi sore, tapi ini terpaksa. Itu saja Pak sahabat. Jadi itu jangan diminumi. Sihir-sihir yang masuk melalui makul diminum itu lebih bahaya, lebih madharat daripada sihir-sihir yang ditanam atau sihir-sihir yang mu'allaq, digantung, atau sihir-sihir yang madhun. Insyaallah seperti itu. Ini pengalaman kita seperti itu. Sebab itu cara penelitian harus didetok sampai minimal 11 hari, pagi sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang tentu di dalam Islam ad-dhararu yuzalu, la dharara wala dhirara. Bahaya itu harus dihapuskan, dihilangkan, nggak boleh ada bahaya. Maka sihir-sihir yang masraf ini menyakiti harus dihilangkan. Ini perintah syariat, perintah dalam ajaran agama. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampean semua dijauhkan dari min sirari ta'un, min siraril insi wasihri wasyayatin, wa minal corona, wa minat ta'un, wa minal buka, punya duit, wa minal setan kredit, wa minal godaan duda, godaan jaka, dan godaan janda dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kalian dari setiap keburukan yang ada di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum min nafsi wa taqullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.